Cek 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 cek. Halo sobat anime, gas lagi dah. Lu Shogi-nya, dan seperti biasa yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga tolong dibantu komen. Udah itu aja supaya kita bisa take voice dan kita bisa upload lancar lagi. Waduh. Dan gua mau ngasih tahu juga kalau gua udah ngerekap video dari Meridian Dragon sampai Feng Hao dan juga yang lainnya. Silang nanti juga bakal gua rekap. Dan untuk rekapannya gue taruh di channel Simpan Jack biar nggak terlalu ngacau lah di sini. Karena sebelumnya udah pernah di sini, masa di sini lagi gitu kan. Jadi yang rekap gue taruh di sebelah itu khusus untuk rekapan. Itu Meridian Dragon 13 jam. Waduh. Dan untuk Feng Hao mungkin sekitaran 30 jam. Aduh gila 30 jam. Nanti gue bagi dua aja deh, 15 jam 15 jam. 30 kebanyakan. Nggak bisa gue ngeditnya, nggak ada PC cuy. Waduh. Dan yaudah kita gaskan dulu doh. Kita gaskan dulu dah Lu Shogi-nya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Shogi dia menghadapi leluhur naga merah, dan di sini dengan kemampuan yang dimiliki oleh Lee Shogi dia dapat menekan naga merah itu hingga membuat naga merah itu dapat dikalahkan. Bahkan saat ini pedang yang dimiliki oleh naga merah juga nggak bisa lagi berfungsi. Tentunya hal itu membuat naga merah dia pun bingung dengan apa yang telah dilakukan oleh Lee Shogi kepada pedang legendaris yang dia miliki. Dan untuk Lee Shogi dia pun mengatakan kalau dia telah menyisipkan sesuatu di dalam pedang milik lawannya, yaitu sebuah roh pedang. Dan tentunya hal itu mengejutkan bagi naga merah ini. Apa? Roh pedang. Di sini Lee Shogi dia pun mengatakan kalau dia tidak akan mungkin menyembunyikan sesuatu dari senior naga ini. Dan dia juga membenarkan kalau dia telah menyusupkan roh pedang ke dalam pedang milik naga merah ini. Yang membuat naga merah dia pun bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi. Benar, ini adalah roh pedang. Bahkan roh pedang ini sangat lemah. Tapi dia bisa melepaskan kekuatan aliran listrik yang dapat melumpuhkan pedang milikku. Ini adalah sebuah keajaiban, ujar dari naga merah ini. Dia nggak menyangka kalau ternyata Lee Shogi memiliki sebuah kemampuan untuk dapat melepaskan roh pedang miliknya kepada pedang orang lain. Dan tentunya hal itu mengejutkan bagi dirinya. Karena selama dia hidup selama waktu yang sangat amat panjang, dia tidak pernah melihat hal gila seperti ini. Dan Lee Shogi lah orang yang baru pertama kali dapat memberikan roh pedang kepada pedang orang lain, ujar dari makhluk merah ini. Dan hal itu pun juga tidak dibantah oleh Lee Shogi. Tapi di sini Lee Shogi juga tahu ini semua terjadi karena roh pedang utama yang dia miliki yaitu Buan. Dan Buan yang ada di peringkat SSS tentunya itu akan sangat amat mengerikan. Untuk roh pedang si lemah putih itu aja dia ada di tingkatan E. Tapi udah se-OP ini, apalagi Buan yang ada di tingkatan triple S, yang membuat Lee Shogi dia pun berpikir apakah jangan-jangan roh pedang yang dia miliki, roh pedang utamanya Buan, dia adalah dewa pencipta roh pedangkah? Pikir dari Lee Shogi, karena dapat menciptakan roh pedang baru dan juga melepaskannya kepada siapapun yang diinginkan oleh Lee Shogi, yang tentunya membuat Lee Shogi dia berpikir kalau Buan bukanlah roh pedang biasa. Apakah dia benar-benar dewa? Tapi kalau dia dewa, masa iya dia membutuhkan diriku? Ucap dari Lee Shogi. Namun di sini melihat Lee Shogi yang telah berhasil merubah pedangnya yang menjadi kini pedang biasa, padahal sebelumnya adalah pedang legendaris, membuat naga merah dia pun mengaku kalah dari Lee Shogi. Dan dia meminta kepada Lee Shogi untuk menarik kembali roh pedang miliknya. Oke, baiklah. Terima kasih senior, ucap dari Lee Shogi yang kini kembali menarik roh pedang putih miliknya yang disebut sebagai Xiao. Ya, Xiao. Namun di sini naga merah dia pun juga cukup terkejut ketika roh pedang itu telah ditarik, ternyata pedangnya kembali seperti semula. Dan ini adalah sebuah kemampuan yang sangat amat mengerikan dan ini benar-benar luar biasa, ucap dari naga merah. Di sini naga merah dia juga telah mengaku kalau dia udah kalah dari Lee Shogi dan dia memberikan sebuah kesempatan kepada Lee Shogi untuk menerima warisannya, di mana dia mengizinkan kepada Lee Shogi untuk bertanya apapun yang ingin tanyakan oleh Lee Shogi. Satu pertanyaan. Dan itu membuat Lee Shogi tentunya dia tidak akan mungkin mau melepaskannya begitu saja, karena dia juga memiliki sebuah pertanyaan di isi kepalanya, di mana Lee Shogi juga tahu kalau ini adalah sebuah kesempatan bagi dirinya untuk tahu tentang apa yang telah terjadi ribuan tahun lalu. Dan pertanyaan dari Lee Shogi adalah, senior, seperti apa dunia Tianshuan 10.000 tahun lalu? Ucap dari Lee Shogi yang membuat naga merah dia pun senang dengan pertanyaan cerdas yang dimiliki oleh Lee Shogi. Di sini naga merah dia pun mengatakan kalau 10.000 tahun lalu sejatinya itu adalah zaman akhir dari para
dewa. Karena sejatinya di kala itu terdapat 3 dewa agung yang menciptakan dunia Tian Xuan ini. Di sini Naga Merah juga mengatakan setelah aksi yang telah mereka lakukan bersama-sama, mereka juga mendirikan sekte mereka masing-masing dan mereka juga mulai menyebarkan ajaran mereka hingga terbentuklah Tian Xuan yang sekarang. Ucap dari Naga Merah yang membuat Liu Xiaoqi nggak menyangka kalau ternyata ada 3 dewa besar yang mendirikan sebuah sekte, dan harusnya hal ini adalah hal yang benar-benar luar biasa. Tapi di sini Liu Xiaoqi juga bertanya kenapa di kala itu disebut sebagai zaman akhir dari para dewa. Dengar hal itu membuat Naga Merah dia pun bertanya apakah Liu Xiaoqi tahu apa itu dewa. Karena sejatinya dewa adalah makhluk yang sangat amat kuat dan mereka sepertinya memiliki niat mereka masing-masing, dan hal itu pun dibenarkan oleh Naga Merah. Dia mengatakan kalau para dewa mereka sungguh sangat kuat, mereka yang menciptakan dunia ini dan mereka yang melarikan diri dari sesuatu. Mereka melarikan diri dari apa yang telah mereka ciptakan. Tapi di sini Naga Merah juga mengatakan kepada Liu Xiaoqi kalau sejatinya dewa itu mereka tidak baik. Jangan pernah berpikir kalau mereka adalah makhluk yang baik. Salah satu dari mereka kini mencoba untuk dapat bangkit kembali dan berencana untuk dapat menghancurkan Tian Xuan ini yang telah ditinggalkan oleh pemenang di dalam pertempuran 3 dewa yang sebelumnya. Ucap dari Naga Merah yang kini tiba-tiba aja menghilang. Dan Liu Xiaoqi dia pun kembali ke dalam kesadarannya yang tentunya membuat dia pun jadi bingung lah. Udah dibalikin lagi, padahal sebelumnya dia ada di dalam alam bawah sadar miliknya. Dan itu membuat Liu Xiaoqi dia pun sadar kalau Naga Merah sebelumnya menarik dirinya dan itu tidak berpengaruh dengan tubuh fisiknya. Tapi itu juga membuat Liu Xiaoqi dia pun bingung dengan apa maksud dari Naga Merah itu sesungguhnya. Di sini Liu Xiaoqi dia pun berpikir apakah dewa yang mencoba untuk bangkit kembali itu adalah Ace of Chaos. Pikir dari Liu Xiaoqi tentang kemunculan 3 makhluk legendaris. Di sini Liu Xiaoqi dia pun berpikir apakah jangan-jangan Ace of Chaos itu adalah kekuatan dari seorang dewa. Sedangkan itu adalah dewa yang ada di laut, tapi tentunya ada juga dewa yang di langit dan juga di bumi. Jadi apakah jangan-jangan 3 dewa itu adalah 3 dewa kekuatan itu? Tapi di sini Liu Xiaoqi juga nggak tahu tentang apa maksud dari ini semua, dan untuk saat ini nggak ngerti juga. Udah biarkan aja lah. Itu adalah sebuah misteri yang akan diungkap di masa depan. Dan juga agak disayangkan karena memang ketika dia dulu menjadi seorang player, dia belum mengetahui tentang ini semua. Karena memang belum diungkapkan. Karena ini adalah misteri dari dunia Tian Xuan itu sendiri. Sedangkan di sisi lainnya, tempat di mana sekte Purple Chaos berada, ternyata kabar dari Jinchong yang telah dikalahkan oleh Liu Xiaoqi dan juga kelompoknya telah sampai kepada para orang-orang yang ada di sekte para pelomon. Di sini mereka juga tahu kalau Jinchong adalah makhluk yang cukup kuat, tapi nyatanya dia yang gak sekuat itu juga. Dan dia telah dikalahkan oleh Liu Xiaoqi hingga membuat mereka pun berpikir apakah mereka harus mengincar Liu Xiaoqi. Tapi Liu Xiaoqi juga sungguh sangat kuat. Bahkan rumornya dia sangat amat sulit untuk dapat dilawan. Hingga membuat di sini mereka pun berpikir apakah mereka harus bekerja sama hingga menghancurkan Liu Xiaoqi bersama-sama. Ucap dari para tetua itu. Tapi di sini mereka juga langsung terdiam ketika mereka menyadari kalau 3 pimpinan agung udah datang. Dan di sini mereka pun mencoba untuk dapat menahan diri karena mereka juga takut kalau 3 raja iblis akan terganggu. Namun di sini 3 raja iblis yang baru saja datang, mereka pun mengatakan untuk tidak perlu segan-segan dengan mereka karena kami telah mendengar percakapan kalian yang sebelumnya. Dan di sini karena memang Jinchong sudah dikalahkan oleh Liu Xiaoqi, tentunya mereka juga harus mencari pengganti. Dan penggantinya akan dipilih langsung oleh salah satu dari mereka. Bahkan salah satu dari mereka juga ingin bertemu dengan Liu Xiaoqi karena dia akan turun ke dunia fana ini. Dan aku ingin melihat sendiri seperti apa Liu Xiaoqi itu yang dikatakan sangat tampan di dunia Tian Xuan. Dan aku ingin tahu siapakah yang lebih tampan, aku atau dirinya. Ucap dari salah satu tetua besar yang dimiliki oleh sekte Purple Moon. Sedangkan di sisi lainnya untuk Liu Xiaoqi sendiri saat ini dia pun sedang melakukan sebuah kultivasi. Dia mencoba untuk dapat meningkatkan XP yang dia miliki dengan cara menarik energi spiritual yang ada di sekitaran dirinya. Tapi tentunya itu akan menekan tubuh fisiknya, dan itu adalah sebuah metode aneh yang hanya dimiliki oleh Liu Xiaoqi doang. Waduh.
Namun di sini melihat Leshagi yang saat ini terluka sedikit ketika dia sedang menyerap energi spiritual yang ada di sekitar, membuat Nona Xian dia pun merasa kalau ini adalah sebuah metode yang sangat aneh. Leshagi dia menarik XP dan juga menarik energi spiritual, tapi itu malah mengorbankan dirinya. Itu membuat tubuhnya malah jadi terluka sedikit. Nah itu tentunya membuatnya merasa agak sedikit aneh. Apalagi saat ini tubuh fisik yang dimiliki oleh Leshagi juga enggak lemah-lemah amat, tapi kenapa dia terlihat seperti ini ya? Pikir dari Nona Xian. Sedangkan untuk Leshagi, ini adalah satu-satunya cara bagi dirinya untuk mendapatkan XP. Karena dia saat ini nggak bisa juga dapat XP lagi dari cara yang biasa dia dapatkan. Namun di sini Leshagi juga tahu kalau dia telah mengalahkan naga merah yang sebelumnya, hingga membuat dirinya mendapatkan sebuah hadiah dari sistem, di mana sistem memberikan sebuah hadiah kepada Leshagi kalau hadiahnya adalah skill yang sebelumnya dimiliki oleh naga merah dapat diterima oleh Leshagi akibat pengembangan dari domain yang dia miliki, yang sebelumnya ada di rank A kini naik ke rank S. Dan untuk hadiahnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh Leshagi mulai meningkat. Skill efek serangan yang dimiliki oleh naga merah kini dapat digunakan oleh Leshagi, di mana efek pertama dapat meningkatkan serangan miliknya sebanyak 3% yang dapat ditumpuk hingga 50 kali. Dalam arti lain, Leshagi dapat menyerang hingga 150% lebih kuat. Dan untuk efek kedua, itu dapat memberikan 1% kekuatan dari Leshagi yang akan ditambahkan setiap 3 detik. Dan saat mencapai 100%, maka skill itu akan memberikan sebuah serangan yang sangat amat mengerikan, dapat menghapus musuhnya hanya dalam satu gerakan. Tapi tentunya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, hingga 5 menit. Aduh, lama amat ini, pikir dari Leshagi. Tapi di sini Leshagi dia juga kembali mendapatkan sebuah notifikasi sistem, di mana sistem memberitahukan kepada Leshagi kalau saat ini Leshagi harusnya dia sudah bisa memberikan hadiah kepada para player-player yang sebelumnya telah diberikan misi oleh dirinya, yang membuat Leshagi baru ingat kalau ternyata dia sebelumnya sempat memberikan sebuah event kepada murid-murid dari Sektemo dan juga yang lainnya, yang membuat kini Leshagi dia pun berencana untuk dapat memberikan hadiah secara langsung kepada pemenang di dalam event yang sebelumnya telah dia siapkan. Dan untuk dapat memberikan hadiah langsung, di sini Leshagi dia memberikan sebuah notifikasi kepada setiap peserta untuk hadir. Dan benar saja, kini di sisi lainnya salah satu pemenang utama di dalam event yang diberikan oleh Leshagi ternyata dia sedang leveling. Dan ketika dia sedang leveling, dia pun mendapatkan sebuah notifikasi di mana Leshagi akan memberikan hadiah langsung, yang membuat gadis ini tentunya dia cukup terkejut. Dan dia pun benar-benar senang, terharu. Dia pikir kalau dia udah dilupakan oleh Leshagi, tapi ternyata enggak. Dan ketika dia mendapatkan undangan, tentunya dia langsung ngacil untuk segera bertemu dengan Leshagi di Sektemo. Sedangkan di sisi lainnya untuk para murid-murid yang ada di Sektemo, para murid luar, mereka pun terlihat sungguh sangat kesal karena mereka kalah. Kan tidak ada satupun murid dari Sektemo yang mendapatkan peringkat 1, 2, dan juga 3. Mereka semua nggak dapat peringkat tinggi. Mereka hanya menjadi penonton di dalam event mereka sendiri. Dan tentunya hal itu membuat mereka cukup kesal. Apalagi mereka juga tahu pemenang utamanya adalah rekan mereka sendiri, Ling Ling. Walaupun dia bukan murid dari Sektemo, tapi mereka kenal. Dan tak lama setelahnya tiba-tiba aja ada yang melompat mendekati mereka. Dan ternyata itu adalah Ling Ling yang mendarat tepat di hadapan dari murid Sektemo yang lainnya. Dan dia juga memijak seseorang, yaitu rekannya sendiri, yang tentunya membuat rekannya itu benar-benar kesal dengan Ling Ling yang datang main pijak aja. Waduh. Namun di sini mereka juga cukup ternotis dengan sesuatu yang tiba-tiba saja datang ke arah mereka. Pemenang lainnya lagi, dan dia datang dengan cara yang cukup spektakuler pula. Nggak kalah daripada Ling Ling. Bahkan ini lebih mengerikan lagi karena dia menggunakan kereta tandu yang benar-benar sangat amat mewah. Dan ini adalah kendaraan ataupun mon ataupun tunggangan yang dimiliki oleh seorang player yang paling amat mahal yang tersedia di item shop. Dan jika kalian suka main game MMORPG, kalian tahu harusnya kan ada tuh item mall ataupun shopnya itu loh. Ya inilah item shop yang bisa dijual di dalam in-game yang harganya paling mahal. Dan inilah tunggangan yang paling amat mahal. Dan tentunya melihat seseorang yang menggunakan tunggangan yang paling mahal in cash tentunya membuat para player-player ciwi mereka pun sungguh sangat antusias. Mereka nggak sabar ingin melihat siapa yang memiliki uang sebanyak itu hingga mau membeli sebuah item mall yang sangat amat mahal. Tapi bagi para player laki-laki, mereka merasa kalau ini hanyalah buang-buang uang gak penting dan gak berguna juga. Apalagi tunggangan yang digunakan itu hanya bisa dipakai di jalan jauh
jauh tidak efisien dibandingkan dengan pedang terbang yang mereka dapatkan dari Liu Xiaogi. Ucap dari para murid-murid laki-laki yang membuat para murid-murid perempuan, mereka menganggap kalau para murid laki-laki ini semua mau kondo. Waduh, nggak mau top up tapi malah nyinyir sama orang yang uangnya banyak. Namun di sini untuk para murid wanita player ciwi-ciwi, mereka pun sungguh sangat antusias dan mereka berharap kalau orang yang ada dalam kereta tandu itu adalah seorang player yang kaya raya, tampan dan juga kaya raya. Tentunya itu adalah sebuah idaman bagi para player ciwi-ciwi. Mereka sungguh sangat menantikan seperti apa sosok yang ada di dalam sana, pria tampan seperti apa. Tapi ketika seseorang yang dari dalam kereta kuda itu, kereta tandu itu keluar di sini, mereka melihat lengan yang sangat lentik hingga membuat mereka berpikir jangan-jangan apakah itu adalah seorang wanita. Dan ternyata benar, karena ketika yang muncul itu dia menggunakan sepatu hak tinggi yang artinya jelas dia adalah seorang wanita dan dia adalah player yang berasal dari sekte pedang yang bernama Autumn Winslow Swallowfish. Ya, namanya repot. Namanya panggil aja Antum. Waduh, si gadis Antum yang memang cukup cantik dan juga tajir. Dan melihat idol, udah kayak idol itu, cantik, cakep, tajir, tentunya membuat para ciwi-ciwi mereka sedikit kesal ketika melihat para laki-laki mereka semua terlihat sangat antusias. Sedangkan untuk Ling Ling, yang masih aja diuber-uber oleh rekannya sendiri karena apa yang telah dilakukan oleh Ling Ling yang sebelumnya mendarat di atas kepalanya. Tapi di sini untuk Ling Ling ketika dia sedang berlari mencoba untuk dapat menghindari kejaran dari rekannya, dia pun nubruk sesuatu hingga membuatnya pun langsung nyungsep. Dia nyungsep ketika dia menubruk sesuatu yang kenyal dan juga besar, dan itu adalah sebuah aset yang dimiliki oleh salah seorang player yang bernama yang bernama Six Tear Memory, dan dia adalah player yang berasal dari sekte Yin Yang Sword dan asetnya gede banget edan, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi Ling Ling gede. Karena Ling Ling juga tahu kalau para player yang ada di dunia Tianshuan ini mereka semua penampilannya di scan sesuai dengan wujud asli mereka di dunia nyata, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi para player-player yang lainnya. Buset, gede. Mereka semua pun kaget ketika mereka melihat aset yang dimiliki oleh wanita itu gede banget. Edon, ini udah segede kepala. Waduh. Dan hadiah apa yang akan diberikan oleh Liu Xiaogi kepada para player-player ini akan kita bahas di part lanjutannya aja ya coy. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.